Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Khalil Galvan. Peran saya di sini sebagai Toba. Halo, saya Rizky Tanjung. Saya berperan sebagai istri Toba. Halo, nama saya Ferdian Wiardanto. Di sini saya bakal meranin jadi Samosir. Perkenalkan, nama saya Fania Rudi Setiawan. Saya sebagai narator dan perempuan satu. Saya Novia Zahra, berperan sebagai ibu Toba dan perempuan dua. Halo, saya Muhammad Farhan Putra. Di sini saya berperan sebagai pengisi suara gaib dan teman Samosir. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bersama ibunya yang bernama Toba dan ibunya. Pada malam hari, Toba bermimpi buruk. Dalam mimpinya, dia diterkam oleh seekor harimau. Dia pun langsung terbangun. Ketika dia sedang memikirkan apa artinya itu, tiba-tiba ibunya batuk dan sesak nafas. Lalu Toba pergi ke kamar ibunya. Ibu kenapa? Anakku, ibu tidak apa-apa. Ibu hanya sesak nafas dan batuk biasa saja, jangan khawatir. Tidak, ibu sebenarnya sangat kesakitan. Anakku, tolong ambilkan ibu minum. Baik, Bu. Anakku, sepertinya ibu sudah tidak tahan lagi. Oh, mungkin ajal ibu sudah dekat. Tidak, ibu tidak boleh meninggalkan Toba sendiri di sini. Kau harus bisa hidupkan bayi ibu. Kau kan anak yang kuat. Hiduplah dengan damai. Ibu, jangan tinggalkan Toba sendiri di sini. Ibu. Kini dia hidup seorang diri dan rajin bekerja walaupun lahan pertaniannya tidak luas. Di suatu pagi yang cerah, Toba pergi memancing di sungai. Lama sekali dia menunggu hingga dia putus asa. Hari ini aku dikasih ikan yang sangat besar. Pasti enak bila aku santap nanti. Toba mencari kayu bakar untuk membakar ikan yang ditangkapnya hari ini. Ketika ia sedang mencari kayu bakar, tiba-tiba ikan yang ditangkapnya berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Loh, di mana ikan yang besar dan cantik itu? Padahal aku ingin sekali menyantapnya. Apakah sudah dimakan nih? Kucing. Jangan takut, Pak. Aku ini manusia seperti kau. Aku sangat bertanggung jawab padamu. Karena kau telah Alangkah cantiknya gadis ini. Andai saja dia mau menjadi istriku. Benarkah? Toba, mari kita pulang. Aku sudah tidak sabar memperkenalkanmu menjadi istriku. Tapi Toba, aku punya satu syarat. Jika menikah nanti, jangan pernah mengungkit asal mula aku sebagai seekor ikan. Karena jika masyarakat tahu akan hal tersebut, akan terjadi bencana besar yang melanda di desa ini. Saat mereka memasuki kampung halaman Pak Toba, ada dua orang wanita yang tidak suka atas kehadiran wanita cantik jelita itu. Hei Nang, apa kau tahu wanita yang berjalan bersama Toba tadi? Mana aku tahu, mungkin dia menggunakan guna-guna. Tidak penting lah, ayo. Setahun kemudian, kebahagiaan Toba dan gadis cantik itu bertambah. Karena gadis cantik itu melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Samosir. Samosir tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang kuat dan sehat, tapi sangat nakal. Ia mempunyai kebiasaan aneh, yaitu sering merasa lapar, dan ia juga selalu membuat jengkel kedua orang tuanya karena ia tidak pernah mau membantu pekerjaan orang tuanya. Loh, di mana makan siang untukku? Ibu! Tadi udah aku siapkan di mana sama Sir? Tadi sudah saya makan, Bu. Saya kan masih dalam pertumbuhan, jadi saya sedikit lapar. Jadi saya ingin pergi main dulu sebentar ya, Bu. Samosir! Ah, ibu ini selalu saja memanjakan anak. Aku ini lapar. Sebenarnya dia itu langsung ketemuan kita. Jangan sampai masalah sepele ini membuat emosi. Ya sudahlah, buatkan aku makanan lagi. Ya, aku Ibu di dapur sedang menyiapkan makanan untuk suaminya, sedangkan anaknya Samosir sedang asyik bermain bersama teman-temannya di depan rumah. Samosir, apakah kau tidak mendengar teriakan ibumu?
Malas sekali aku. Lagi asik bermain. Ibu memanggilku. Sudahlah, sebaiknya kau temui saja ibumu. Nanti kau jadi anak durhaka jika tidak patuh kepada ibumu. Ya udah, saya pergi dulu. Baiklah, Samosir. Samosir. Dari mana saja kamu, Nak? Saya habis keluar rumah, Bu. Ini antarin makanan untuk kamu. Kasihan, sedang lapar. Ibu saja lah yang pergi. Ibu sedang masak. Oh ya udah, sini Pak. Dari awal, Samosir memang sudah tidak berniat mengantarkan makanan tersebut. Sampainya di pertengahan jalan, Waduh, lelah sekali. Cuma jalan ke sawah aja. Sudah lapar. bapaknya yang sudah kepanasan dan kelaparan menunggu, memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah, Bah, laparnya. Enak kali kalau aku makan masakan istriku. Loh, Samosir, kemana kan masakan ibumu? Sudah saya makan apa? Tadi saya saat mengantarkan makanan ke sawah, saya merasakan lapar. Jadi semuanya saya habiskan. Dasar anak ikan, rakus sekali kau. Pergi sana. Padahal aku sedang lapar. Kenapa kamu menangis, Nak? Apakah benar aku ini seorang anak ikan, Bu? Siapa yang bilang begitu padamu, Nak? Jawab, Ibu, Nak. Bilang kepadaku, Bapak bilang aku ini seorang anak ikan, makanya rakus. Benarkah itu, Bu? Yang dibilang bapakmu itu benar, Nak. Kamu itu anak ikan. Dulu Ibu sebelum menikah sama bapakmu, Ibu adalah seekor ikan. Karena kamu pergi ke pohon kayu bukit tinggi yang ada dekat rumah kita. tiba-tiba ada suara yang muncul dari langit. Suamimu sudah melanggar janjinya. Sekarang kamu tidak bisa hidup di muka bumi ini. Kau harus meninggalkan bumi ini. Kau harus balik ke tempat asal kau, yaitu sungai, kembali menjadi ikan. Kau tidak berhak lagi tinggal di sini. Cepatlah kau pergi ke sungai. Setelah mendengar suara gaib, seketika itu juga Samosir lenyap tanpa jejak dan bekas. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan turun hujan yang sangat deras disertai petir. Ya, benar. Ayo kita cari tempat yang lebih tinggi. Ayo cepat. Tapi semuanya telah sia-sia. Mereka sudah terlambat. Sungai di desa mereka akan meluap dikarenakan hujan deras ini. Tak lama lagi air sungai di desa mereka akan menggenangi desa mereka. Akhir cerita, setibanya Isi Toba di tepi sungai, mendadak langit menggelap. Kilat menyambar disertai bunyi guruh yang menggelegar. Dia kemudian melompat ke dalam sungai dan berubah menjadi seekor ikan besar lagi. Toba tak bisa menyelamatkan dirinya. Dia mati tenggelam oleh genangan air. Lama-kelamaan, genangan air itu semakin luas dan berubah menjadi danau yang sangat besar. Kemudian hari, orang-orang menyebutnya Danau Toba dan pulau kecil yang berada di tengah-tengahnya dinamai Pulau Samosir. Pesan moral yang terkandung dalam legenda Danau Toba, diantaranya kita harus menepati janji dan tak mengumbar amarah karena penyesalan selalu terjadi di akhir. Maka berpikirlah sebelum berucap.